Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel YouTube Muhammad Naim, dan saya ucapkan terima kasih lagi kepada sahabat YouTube telah mengunjungi channel saya. Dan pada video tutorial kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara kita melakukan tabulasi dari data kuesioner. Yang pertama, mari kita buka data yang sudah saya kumpulkan melalui Google Form, yang dimana jawaban-jawaban dari responden sudah masuk di dalam Google Drive saya. Nah, ini adalah data dari hasil dari penyebaran kuesioner menggunakan Google Form, yang dimana di dalam contoh ini, penelitian ini, saya menggunakan tiga variabel. Ada variabel X1, X2, dan X3. X1, X2, dan Y. Nah, jadi dalam penelitian ini jumlah responden, ya, jumlah responden yang menjawab kuesioner ini adalah ada 20 responden. Nah, sebelum kita melakukan uji data menggunakan SPSS, baik itu uji validitas, uji reliabilitas, tentu kita kita perlu melakukan yang namanya tabulasi data menggunakan Excel untuk mempermudah kita dalam mengolah data menggunakan SPSS. Nah, ini adalah data yang sudah masuk, tapi data ini masih amburadul, masih belum sistematis. Jadi perlu kita untuk memilah mana variabel X1, X2, dan Y. Nah, salah satu caranya adalah silahkan teman-teman buat sheet baru atau lembaran baru di Excel. Nah, di sini saya sudah siapkan. Nah, saya sudah siapkan di sini. Yang pertama adalah X1, X2, sama Y. Nah, tapi sebelum saya mulai melakukan tabulasi data dari hasil penyebaran kuesioner tadi atau hasil dari jawaban responden menggunakan Google Form itu, jadi saya akan memperlihatkan dulu kuesioner yang sudah saya sebarkan, biar nanti pas ditabulasi itu teman-teman bisa paham. Nah, di sini ada tiga variabel, ya, ada tiga variabel di sini, ada X1, X2, sama Y. Nah, di sini ini namanya butiran atau pernyataan di variabel di variabel X1 ini ada 9 butir pernyataan, variabel X2 ada 12 pernyataan, dan variabel Y ada 9 pernyataan. Nah, jadi ini sudah saya sebarkan ke 20 responden, dan responden sudah menjawabnya. Dan jawaban dari responden itu adalah ini, teman-teman. Ini adalah jawaban dari responden. Jawaban dari responden terhadap Google Form yang saya sebarkan untuk mendapatkan data itu sendiri. Tapi di sini teman-teman masih bingung mana variabel X1, X2, sama Y gitu. Nah, mari kita mulai tabulasi. Nah, yang pertama, buatlah kolom seperti ini. Misalkan X1, saya sudah buat. Nah, di sini jumlah responden, ya, ini nomor 1 sampai nomor 20 ini ada jumlah responden atau jumlah orang yang menjawab kuesioner kita yang kita sudah sebarkan. Sedangkan nomor 1 sampai nomor 9 ini adalah jumlah pernyataan atau butir pernyataan yang ada di kuesioner. Nah, seperti ini. Ya, yang ini jumlah yang ini. Nah, ini. Jadi di sini setelahnya itu sangat tidak setuju, netral, dan setuju, dan sangat setuju. Ini adalah poin yang akan diberikan. Nah, misalkan sangat setuju 1, sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, netral 3, sangat setuju 4, setuju 4, sangat setuju 5. Jadi poin, misalkan kalau dijawab di sini berarti dapat 4. Butiran pertama misalkan diklik di sini, misal dia jawab responden, dia jawab misalkan 4, maka poinnya 4. Nah, maka dia akan menghasilkan data seperti ini. Nah, seterusnya kita akan melakukan tabulasi untuk mempermudah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah di sini kita harus mengenal dulu mana tadi variabel X1.
variabel X1 itu adalah jumlah pernyataannya itu ada 9 di sini. Berarti kita akan hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang dari sini ke ini adalah variabel X1. Ya, X1 yaitu tentang gaya pemimpinan. Nah, berarti kita bisa mengcopy, ya kita copy aja data ini sampai dengan 9 butiran sampai 20 responden. Maka kita copy, ya kita bisa kontrol X kontrol C atau bisa langsung copy di sini. Nah, setelah itu baru kita copy, kita cari sheet tempat kita akan melakukan tabulasi. Nah, di sini ada gaya pemimpinan yaitu X1. Dia memiliki 9 butir pernyataan, maka copy di sini. Nah, jadi kita sudah melakukan tabulasi X1 yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah kita lakukan yang X2. Yaitu X2 itu ada 12 butir pernyataan. Nah, coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi ada 11 butir pernyataan. Nah, ini di sini kita bisa hitung atau bisa lihat di sini, teman-teman. Budaya organisasi di sini. Ini sudah ada. Jadi kita hitung bisa di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dari sini ke sini itu adalah jawaban dari X2. Nah, dari mana dapat angka-angka ini? Misalkan masih bingung dari mana dia dapat angka-angka ini? Angka-angka ini didapatkan dari jawaban responden di sini. Ya, di sini misalkan dari butiran pertama responden jawab 5, maka akan di Excel itu akan muncul 5. Misalkan butiran kedua atau pernyataan kedua dari X2 jawab 3, maka 3 gitu. Nah, jadi kita kembali. Nah, ini adalah jawaban dari responden tadi. Maka bisa kita copy. Coba kita ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sampai sini jawabannya ya. Berarti kita copy aja sini sampai nomor 20. Nah, langsung kita copy ke tabulasi yang sudah kita buat. Nah, di sini tentang budaya organisasi. Langsung aja teman-teman copy di sini. Nah, di sini. Nah, di sini sudah kita copy bahwa ingat teman-teman, yang ini, yang di atas ini, nomor yang di atas ini adalah butiran. Ya, butiran atau jumlah pernyataan di dalam di dalam kuesioner. Sedangkan yang nomor 1 sampai nomor 20 ini adalah respondennya. Kita langsung ke Y, sama seperti yang tadi itu. Nah, kita cari lagi Y. Nah, setelah itu, nah ini dari Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Y itu ada 9, ya. Ada 9 butir pernyataan. Nah, kita tinggal teman-teman copy, kita langsung ke sini, langsung paste. Nah, jadi ini adalah yang dimaksud dengan tabulasi. Jadi kita memilih atau menempatkan jawaban dari responden itu sesuai dengan variabel-variabel tempat dia menjawabnya. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan begini, maka tabulasi dari data hasil jawaban responden kita sudah buat. Nah, di sini karena di dalam uji variabel dan reliabilitas itu membutuhkan yang namanya total atau skor. Maka teman-teman perlu juga untuk melakukan yang istilahnya itu penjumlahan di sini. Di sini saya akan melakukan penjumlahan secara menggunakan rumus. Langsung di sini. Nah, setelah itu teman-teman bisa tarik langsung ke bawah. Jadi secara otomatis dijumlahkan oleh Excel. Nah, sama juga seperti ini, kita klik di sini, langsung pilih ke outsum atau outsum langsung. Nah, setelah itu langsung tarik ke bawah, maka secara ini salah. Nah, itu. Nah, ini sudah benar bapaknya. Yang terakhir adalah variabel Y.
Sorry. Oke, yang terakhir kita jawab ya, Y-nya berapa? Nah, ini Y-nya sudah. Nah, setelah ini berarti teman-teman tinggal melakukan istilahnya uji reliabilitas, validitas, dan uji regresi linear berganda atau regresi linear sederhana, tergantung dari beberapa variabelnya. Nah, beginilah cara kita untuk melakukan tabulasi data menggunakan Excel sebelum kita melakukan olah data menggunakan SPSS atau menggunakan aplikasi lain yang menggunakan aplikasi lain selain dari SPSS, misalkan menggunakan Smart Flash dan aplikasi lainnya di dalam mengolah data. Jadi sangat simpel teman-teman. Jadi pada intinya bahwa sebelum kita melakukan uji menggunakan SPSS, maka kita harus melakukan yang namanya tabulasi data menggunakan Excel. Artinya dalam tabulasi data itu adalah untuk mempermudah teman-teman ketika ingin melakukan uji menggunakan SPSS. Kita mengetahui misalkan posisi atau jawaban dari X1 itu seperti apa, terus jawaban dari X2 itu seperti apa, dan jawaban dari Y itu seperti apa. Oke, sangat sederhana dan sangat simpel teman-teman dalam melakukan tabulasi menggunakan Excel. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.